Baik, kita langsung aja ya. Sudah pada masuk semua kan ya? Baru 11 orang, Pak. Oh, 2 menit Nan- lagi gitu Pak. oh Biar iya, semua masuk dulu. nanti saya jelasin itu ya Pak. Baru ingat saya uji apa namanya? Yang diminta itu. Validitas, Iya, iya, iya. validitas dan reliabilitas ya Pak, sama Betul. videonya. Saya kirim videonya belum saya buat soalnya baru ininya aja filenya aja. Oh iya. Oh Saya kirim iya, ya. Saya cari ya dulu. Pak. Iya. Masih ada di laptop, kalau enggak di hard disk yang satunya, tapi saya cek dulu. Mudah-mudahan ada di sini. Saya carikan dulu ya Bapak Ibu ya, biar sambil nunggu yang lain. Iya, mangga, Iya Pak. Pak. Iya Pak. Kemarin sudah saya siapkan, lupa nyimpennya.
Baik, sambil nunggu, sambil saya carikan Bapak Ibu. Jadi pertemuan kita ini adalah pertemuan perkuliahan terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 minggu ke depan Bapak Ibu tinggal belajar mandiri sambil mengerjakan tugas ya. Yang kemarin kita sampaikan kan ada tugas Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Yang latihan itu nanti Bapak Ibu buat ulang gitu ya. Nanti dikumpulin pada saat UAS. Jadi Bapak Ibu ngumpulinnya 2. Satu file tugas, yang satu file UAS-nya. Nah, nanti semuanya tetap dikumpulin dalam satu folder balik ketua kelas. Kayak Bapak Ibu ngirim pas UTS itu kan ya. Iya, Pak. Nah, itu Jadi nanti waktu UAS kirimnya 2, satunya tugas, UAS. satu UAS. Oh. Gitu. Terus bab 4 udah saya kirim belum? Sudah Belum. di-share Pak di grup kelas Sudah di-share di application. grup Oh, ya. barusan ya. Nah, saya jelaskan dulu nanti Bapak Ibu untuk UAS-nya dulu ya. UAS-nya baru ke sedikit materi yang belum saya sampaikan. Udah tampil belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Bapak saya kirim ke Pak. Udah tampil? Sudah, Pak. Iya, Pak. Nah, nanti Bapak Ibu jawab jawab UAS-nya itu persis kayak yang UAS, cuma kan itu regresi, kalau ini eksperimen. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal disesuaikan dengan nama variabelnya kan. Kalau ini kan variabel Y-nya apa? Hasil belajar IPA. IPA, ya kan? Terus A1-nya ini apa? Strategi pembelajaran konstruktif. Pembelajaran. Konstruktif, gitu. Nanti Bapak Ibu bikin kayak gini, 1, kan deskripsi data itu kemarin kita sebanyak berapa kali yang kita analisis? 3. Berapa kemarin? Sebanyak adalah A1, A2, gitu kan? Iya. Nah, ini A1. Bapak Ibu persis dari berapa siswa gitu kan? Ya. Nah, ini kayak gini. Penjelasannya sampai sini aja nih. Penguraiannya gitu ya. Terus tabelnya itu tabelnya kayak gini. Ingat nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi penjelasannya di atas baru tabelnya ya. Jelas kira-kira. Ini kan min-nya, mediannya, modusnya, standar deviasi, minimum, maksimum gitu kan. Yang kemarin kita bahas. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Masih, Pak. Yang ada videonya juga ada kan? Nah, Iya, ada. ini baru A1. Sekarang, ini nggak usah nih. Ini nanti di bab 4 soalnya. Ini sampai sini aja ya. Sampai tabelnya aja. Histogramnya enggak? Nggak usah. Oh. Untuk UAS. Untuk UAS. Ya cukup sampai tabel ini aja. Ini baru A1. A1. Terus A2. A2. Nah, dibikin kayak gini lagi sama tabelnya. Terus baru B1. Ya kan? Nih tabelnya. Jadi kata angka-angka ini disesuaikan dengan tabel yang nanti di soal ya Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu analisis itu. Tinggal ganti ininya aja variabel sama angkanya. Terus B2. Terus apa lagi nih? A1, B1. B2, terus A1,
B1. B1. Ya. Terus A1 B2. A1 B2. Terus A2 B1. A2 B1 yang ini penjelasannya. Terus terakhir A2 B2. ini A2 B2. Ini baru apanya, Des? Deskripsi datanya. Ya. Terus setelah deskripsi data apa? Kemarin uji normalitas. normalitas. Ya. Ini tabel ini nggak usah nanti Bapak Ibu, nggak usah. Cukup sampai tabel itu aja. Ini uji normalitas. Ini uji normalitas A1, ya kan? A1. Penjelasannya di sini, sampai sini gitu ya. Terus A2. A2. Terus B1. Terus B2. Ini normalitas. Terus A1 B1. Terus A1 B2 ini uji normalitasnya. Terus A2 B1 ini terakhir A2 B2 nih. Ini uji normalitas. Terus uji homogenitas. Uji homogenitas kemarin 3. Yang pertama A dulu. Baru yang kedua adalah B-nya. Baru yang ketiga A dan B-nya. Nih, A dan B-nya. Nah, terus uji hipotesis yang ANOVA itu, Bapak Ibu yang ini. Ya, hipotesis yang ANOVA. Itu. Nah, terakhir adalah uji lanjut namanya Bapak Ibu. Gitu. Sampai sini nanti UASnya Bapak Ibu sampai uji lanjut. Nah, kemarin belum saya jelasin ya. Nah, ini bentuk tabelnya kayak gini. Nah, ini yang akan saya berikan ke Bapak Ibu. Malam ini cara kita membuat tabel seperti ini. Ya, uji lanjutnya kira-kira seperti itu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita mulai. Yang kemarin sampai dengan sebelum uji lanjut itu Uji hipotesis. Ya, uji hipotesis itu kemarin sudah dikirim YouTube-nya ya, Pak? Udah. Itu jadi satu dengan uji homogenitas A dan B. Udah jadi satu. Jadi uji homogenitas antara penelitian eksperimen sama penelitian survei sama ya Pak? Atau beda? Beda. Maksudnya video untuk uji hipotesisnya itu jadi satu videonya dengan uji homogenitas A dan B. Jadi satu, jadi bukan misah videonya, jadi satu A dan B. Jadi pada saat Bapak Ibu menguji homogenitas A dan B, itu sekaligus kita menguji hipotesis. Tabelnya itu nanti muncul, ya, muncul tabel kayak gini, sama tabel kayak gini pada saat uji homogenitas yang ketiga ini A dan B ini. Jadi muncul ini dan muncul kayak gini nanti, itu Bapak Ibu ya. Nah itu kira-kira. Nah contohnya itu kan kemarin kayak gini. Nah, gini kan kemarin. Oh iya. Masih ingat nggak? Nah kayak gini nih. Uji homogenitas itu kan
Analisis, masih ingat gak Bapak Ibu? Apa? General linear model, univariat, ya, uji. Sebentar Pak, setelah general model, terus apa lagi Pak? Analisis, general Ya, linear model, terus univariat. univariat. Ya kan? Ya, munculnya kayak gini, ya kan? Ya. Nah, Y-nya kita taruh di sini, terus dua-duanya kan kita taruh di sini. Taruh di sini. Terus klik apa kemarin? Klik option. Ya kan? Nah, ini tiga-tiganya kita pindahin. Kemarin kan udah langsung dipindahin gitu kan. Kali aja. Pindahin. Terus ingat, deskriptif sama uji homogenitas. Ini. Homogenitas. Ini kita uji homogenitas A dan B, sekaligus kita menguji hipotesis. Ya, tinggal diklik OK. Ya. Nah, ini dia uji homogenitasnya. Ini uji homogenitas A dan B, dan ini uji Tesis. hipotesisnya. Jadi sekaligus pada saat Bapak Ibu menguji homogenitas A dan B, sekaligus kita menguji hipotesis. Tesis. Ini dia. Test of between subject effect-nya. Inilah tabel uji hipotesisnya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah langkah-langkah untuk uji lanjutnya. Ya, uji lanjut itu, ya kita kembali ke sini. Untuk uji lanjut. Ya, saya jelasinnya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu catat atau difotoin aja. Cuma videonya belum saya buat soalnya uji interaksi ini. Belum sempat saya buat. Nah, langkah pertama Bapak Ibu ya. Langkah pertama dalam pengujian interaksi atau memunculkan tabel itu adalah kita harus menambahkan satu kolom interaksi di sini di varian ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat nama kolom, membuat nama kolom itu tinggal kita klik variable view. Variable view, ya. Kemudian di bawah A2B2 ini, di bawah A2B2, Bapak Ibu kita tulis saja, misalkan interaksi. Enter. Sudah? Jadi kita tulis di bawah kolom A2B2 apa namanya? Interaksi. Interaksi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah? Kemudian yang desimalnya kita buat jadi 0. Sudah? Kemudian di value-nya ini, Bapak Ibu klik tanda kotak ini, ya. Klik tanda kotak ini. Angka 1. Terus di sini itu, jadi kita kasih label.
untuk angka 1 ini adalah A1, B1. Kemudian kita klik add. Jelas? Terus angka 2-nya apa? A1, B2. A1, B2. Kemudian kita klik add. Add. Terus angka 3-nya A2, B1. A2, B1. Terus yang terakhir Keempat, A2, B2. A2, B2. Kemudian kita add. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Artinya apa? Ketika baris A1, B1 itu kita tulis di kolom interaksi itu angka 1. Ya. Ketika A1, B1 kita tulis angka 1. Ketika A1, B2 kita tulis angka 2. 2. Ketika A2, B1 kita tulis angka 3. 3. Dan A2, B2 kita tulis Angka 4. 4. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, kalau sudah kita balik ke data view. Nah, data view. Ingat Bapak Ibu, ini tadi kita tulis angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4. Tuh. 1. Gitu. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Ya. Yang lain ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Ini juga A1, B1. Berarti kita di sini nulisnya angka 1. 1. Iya kan? Gitu. Berarti angka 1 ini kita tulis sampai 15. 15. Jelas sampai sini? Ya. Jelas ya? Nah, Ya. sekarang ini A1, B2. B2. 1, 2. Berarti tadi angka berapa? 2. Angka 2. Iya kan? Nah, di bawahnya juga Iya. sama 2. kan? A1, B2 berarti sampai 30. 30. Sampai 30 kita tulis angka 2. Nah, sekarang A2, B1. B1. Berarti angka 3. 3. Ya kan? Berarti angka 3 ini kita tulis sampai 45. sampai 45. 5. Nah, terakhir ini. A2, B2, 4. Nah, berarti angka 4 ini kita tulis 60. sampai 60. Jelas sampai sini kira-kira Bapak Ibu? Ya, Pak. Untuk penginputan datanya bisa Bapak Ibu? Ya. Bisa ya? Baik. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisisnya sekarang? Ya, cara kita menganalisisnya. Di Bapak Ibu klik analisis. Kemudian general linear model. Pokoknya kalau eksperimen itu general linear model, Bapak Ibu ingat. Terus apa? Univariat. Ya. Pokoknya eksperimen general linear model sama univariat. Ini kita klik. Sudah? Ini kita kembalikan dulu Bapak Ibu.
kan kosong. Nah, ini kosong. Nah, tetap yang kita isi adalah ini dependent sama fix vektornya. Dependentnya berarti apa nih? Y. Dependentnya Y. Berarti Y-nya kita klik, kita pindahkan ke sini. Sudah? Ya. Nah, fix vektornya itulah interaksi ini kita pindahkan fix vektornya. Ya, yang fix vektornya itu adalah yang kolom yang kita buat tadi. Ya, namanya kolom Interaksi. interaksi. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu yang diklik ini. Ya, yang diklik. Nah, sudah? Pak, tadi belum dipindah ya? Enggak, Interaksi. diklik dulu post hoc-nya udah. Oh, Post hoc diklik muncul kayak gini. Sudah? Setelah itu interaksinya ini kita pindahkan ke sini. Interaksinya kita pindahkan. Sudah? Belum, Bapak Ibu? Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal checklist uji 2K. Uji 2K. Uji 2K-nya yang kita yang di checklist. Sudah? Kemudian klik continue. Continue. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini dia tabelnya Bapak Ibu. Multiple comparison. Multiple komparasi. Sudah? Sudah, Pak. Nah, saya balik lagi di bab 4-nya tadi. Misalkan kita copy, ya, copy, kemudian kita paste di tadi di apa namanya? Di bab 4 di UAS-nya tadi. Kemudian kita paste. Misalkan saya udah paste di sini. Ini dia Bapak Ibu tuh. Ya, jelas. Nah, pemahamannya nanti Bapak Ibu tinggal gini. A1 B1 dulu, ya kan? Ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu apa? Model Belai. KWL, ya kan? Ya. Terus B1-nya B1-nya apa? Lupa, Pak. Konvensional. Konvensional. B-nya minat Belajar.
B1-nya berarti minat belajar tinggi. B2-nya minat belajar rendah. Ya kan? Kan Y kita itu apa kemarin? Hasil belajar bahasa Inggris. Misalkan gitu ya. Nah, jadi apa sih maksudnya ini? Saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan model KWL yang memiliki minat belajar tinggi itu memiliki perbedaan. Memiliki perbedaan ketika Bapak Ibu mengajar dengan KWL yang memiliki minat rendah atau model pembelajaran konvensional yang memiliki minat tinggi dan minat rendah. Dibuktikan dengan nilai SIG-nya. Nilai SIG-nya. Nilai SIG-nya itu di bawah 0,05. Ya kan? Ini A1 B1 kita bandingkan dengan A1 B2 0,00. A1 B1 kita bandingkan dengan A2 B1 0,00. A1 B1 dengan A2 B2 ini juga di bawah 0,05, jadi sangat signifikan. Artinya bahwa Bapak Ibu mengajar dengan KWL yang pada siswa yang memiliki minat tinggi itu nilainya itu sangat signifikan. Artinya mendekati nilai 100 dibandingkan dengan yang lain gitu loh. Jadi sangat tepat ketika kita mengajar dengan KWL yang memiliki minat belajar tinggi itu memang nilai siswa itu sangat tinggi gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Bisa dipahami nggak maksud saya kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Nah, contoh Ulang, nih. Pak, diulang dulu. Ini kolom kedua nih. Diulang dulu Pak, itu 0, tadi 0,05 kan? 00. Iya. Ini Signifikansinya kan di bawah 0,5 ini. Di kolom ini A1 1. Ini tiga-tiganya kan di bawah 0,05. begitu. Iya kan? Jika di Berarti bawah 0,05 ada perbedaan. Tidak, ini ada perbedaan. Berarti nilai siswa itu bagus ketika Bapak Ibu ngajar dengan KWL dan yang memiliki minat belajar tinggi itu nilainya bagus. Bandingkan Bapak Ibu di kolom kedua A1 B2 dengan A2 B1 dan A2 B2, ya kan? Ya. Yang ini. Ini Konvensional. Ini kan nilainya 0,932, 0,632, berarti apa maksudnya? Lebih tinggi, lebih besar dari 0,5. Nah, Bapak Ibu perhatikan. A1 B2 ini artinya adalah KWL motivasi belajar rendah. Minat belajar rendah. Ya. KWL dengan minat belajar rendah dengan konvensional minat belajar tinggi maupun rendah kan? Ya. A1 B2. Artinya nggak ada bedanya nilai hasil belajar siswa itu. Jadi Bapak mengajar pakai KWL yang memiliki minatnya itu rendah. Terus kita ngajar dengan konvensional yang memiliki minat tinggi, minat rendah, nilai hasil belajarnya itu tidak ada bedanya, sama gitu loh. Ya, nggak ada perbedaan sama sekali gitu loh. Nggak ada pengaruhnya peningkatan nilai siswa hasil belajar bahasa Inggrisnya. Nah itu kira-kira maksudnya gitu. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Bisa nggak dipahami? Iya Pak. Bisa ya? Gitu kira-kira begitu. Ya, mau dengan model ini minat tinggi, minat rendah, nggak ada pengaruhnya pada hasil belajar siswa itu, sama gitu loh, nggak ada terjadi peningkatan gitu loh, dibandingkan kita menggunakan A1 B1 gitu loh. Jadi ada perbedaannya sangat tinggi sekali gitu. Nilai siswa itu bagus gitu loh.
nilai hasil belajar bahasa Inggrisnya bagus gitu ketika kita ngajar menggunakan KWL, tapi bagi siswa yang memiliki Minat belajar belajar tinggi. tinggi, itu kira-kira maknanya. Ya, jelas kira-kira Bapak Ibu. Ya. Nah, itu kira-kira maknanya apa namanya uji interaksi itu. Nah, inilah apa namanya uji terakhir ketika Bapak Ibu melakukan penelitian menggunakan Eksperimen. eksperimen. Makanya saran saya pakai survei aja ya. Survei. Simple. Pak, ini ada gitu. tutorialnya ada nggak? Pak? Belum saya buat, belum sempat saya buat. Mudah-mudahan besok saya ada waktu mudah-mudahan bisa saya buat. Ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira Bapak? Ini selanjutnya ada penjelasannya juga, Pak. Seperti Yang mana? yang interaksi ini. Yang ini penjelasannya Di itu bawahnya. di bawahnya. Ini dia ada. Nah, ya, tinggal ganti strategi pembelajarannya sama dia lebih besar apa lebih kecil nilai fisiknya gitu. Tinggal Bapak Ibu ikutin aja ini. Gitu. Sampai sini nanti ya Bapak Ibu ya, UASnya itu penafsirannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti selain analisis langsung ditafsirkan ya. Penafsirannya seperti ini. Gitu. Ya, masih ingat nggak Bapak Ibu kalau mau ganti variabelnya kan masih ingat kan? Ya kan? Tinggal ini kan di blok, masih ingat nggak? Di blok, kemudian di copy ya kan? Copy, kemudian kontrol apa? Kontrol H. Nah, kontrol H. Kontrol H ya. Kemudian ini di paste. Misalkan kita mau ganti dengan apa? Hasil belajar bahasa Inggris. Misalkan tinggal kita replace all. Ya kan? S. Ini tadi namanya uji apa, Pak? Uji lanjut. Uji lanjut namanya. Itu tergantikan kan Bapak Ibu ya? Iya. Jadi beda ya dengan survei. Kalau di survei itu apabila nilainya lebih kecil dari 0,0 lebih kecil ya dari 0,05 berarti apa? Tidak signifikan. Iya, tidak signifikan. Kalau lebih kecil ya signifikan. Iya. Kalau lebih besar berarti tidak signifikan. Kalau di survei itu kan uji hipotesisnya itu cukup sekali. Tapi kalau eksperimen 2 kali. Ya, uji hipotesis pertama, kemudian uji lanjut. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita melakukan uji lanjut? Ini kita lakukan manakala hipotesis ketiga itu teruji, maksudnya berpengaruh gitu. Ini Bapak Ibu. Apabila ini hipotesis yang ketiga ini itu signifikan, baru kita melakukan uji lanjut. Tapi kalau tidak signifikan, maka tidak perlu uji lanjut gitu. Kalau dalam bahasa statistik itu di uji eksperimen itu uji hipotesisnya 2, namanya simple effect sama main effect namanya. Itu uji A terhadap Y, B terhadap Y, A kali A dan B terhadap Y, itu namanya simple effect-nya. Nah, main effect-nya itulah uji lanjut gitu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Tadi uji lanjutnya kita menggunakan uji Tukey Bapak Ibu.
Kenapa kita menggunakan uji Tukey? Karena jumlah responden pada setiap kelompok itu sama. A1, B1 tadi jumlah siswanya berapa? 30. 15. A1, B2 juga 15. A2, B1, 15. A2, B2, 15. Itu kira-kira Bapak Ibu. Makanya uji yang kita pakai uji Tukey. Gitu. Pernah nggak ada responden yang berbeda, Pak? Ada, banyak respondennya berbeda. Nah, nanti uji lanjutnya bukan menggunakan uji Tukey. Misalkan A1-nya 10, A1B2-nya 15 gitu kan. Yang satu 9, yang satu itu kan beda-beda. Nah, nanti kita menggunakan uji Sevi namanya Bapak Ibu. Tuh. Ya. Jadi biar nggak ribet, kita samain aja. Biar uji Tukey aja. Itu kira-kira Bapak Ibu logikanya di bahasa statistiknya begitu. Ya, yang jelas nanti soalnya sama, nggak beda Bapak Ibu. Jumlah yang A1, B1 sama, jumlah B2 sama semuanya. Sehingga nanti Bapak Ibu cukup menggunakan uji Tukey aja nanti gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut uji reliabilitas dulu, Pak. Sambil saya nyari, jadi nah, ini saya cari ini belum kebaca nih, ini saya nih. Apa namanya? Nah, ini belum kebaca apa harddisknya nih. Soalnya di laptop saya ini munculnya apa Bapak Ibu share screen-nya? AGHO file. Hmm? AGHO file. Bukan Explorer ya? Bukan. Bentar. Oh, saya ambil dari sini aja ya, Pak. Validitas sama reliabilitas ya. Ya. Reliabilitas.
Nah, ini muncul nggak Bapak Ibu? Sedang loading, Pak. Excel ya, Pak? Iya, Validitas data. Excel. Iya, sudah, Pak. Nah, saya kekecilan ya, Iya, Pak. kebaca Terlalu nggak? enggak kebaca. Ya, Nah, ini nggak kebaca nggak? udah bisa. Lumayan, Pak. Nah, jadi gini, uji validitas reliabilitas itu kan Bapak Ibu lakukan di apa namanya? Di luar sampel penelitian. Misalkan Iya. sampelnya ada 30 Mm-mm. ya. Terus Bapak Ibu isi kan, sangat setuju, tidak setuju itu kan? Ya. Gitu ya. Nah, ini 30 ini udah saya bikinin itunya. Apa namanya? Udah valid, tidak validnya itu udah gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jumlah ininya, jumlah apa namanya? Ini soalnya kalau dibesarin ini aja satu. Nah, ini Bapak Ibu mau ganti file yang ini, misalkan ini jumlah soalnya berapa Bapak Ibu? Misalnya 60, Pak. Soalnya berapa? 60. Nomor butir soalnya berapa? Saya pakai 60, Pak. Enggak, kalau yang ini, contoh yang ini 30. 30. Ya, terus yang ini jumlah respondennya 30. 30. Nah, ini apa namanya? Rumusnya udah saya buat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau nambah apa namanya? Nambah ini. Jadi Bapak Ibu nanti nambahnya di tengah-tengah ya. Nambahnya di tengah-tengah. Misalkan ini jumlahnya 35 ya. 35 ya Bapak Ibu ya. Iya. Tinggal Bapak Ibu di tengah-tengah aja, tinggal di insert aja. Oh, iya. 1, 2, 3, 4, 5. Biar tidak merubah rumus. Ya, biar tidak merubah rumus. Terus Bapak Ibu tinggal klik ini aja nih. Misalkan 24 kita geser, ini jadi 35 ya kan? Jelas kira-kira Bapak Ibu? Ya, demikian juga yang ke bawah Sama ya, yang Pak. ke bawah. Yang ke Responden. bawah tinggal Bapak Ibu geser aja. Geser aja di sini. Itu. Ya. Itu tinggal digeser. Tinggal diisi gitu kan, diisi. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Ini Ini jadi validitasnya. nggak diuji lagi pakai SPSS, Pak, karena sudah dipasang rumusnya gitu, Pak. Ini udah otomatis tinggal Bapak Ibu isi aja ini. Tergantung jawaban responden kan. 4, 3. Ini udah muncul nanti valid tidak validnya gitu. Muncul di sini gitu. Ini Bapak Ibu perhatikan yang R. R ini apa ini? Mana? Saya ganti aja ya. Biar Bapak Ibu nanti saya copy-in biar itu. Ini saya ganti jadi reliabilitas ya. tidak valid aja. Jadi biar Bapak Ibu bisa paham. Oke. Ini saya coba rubah. Nanti biar Bapak Ibu bisa. Oke. Ini kan F itu valid. Iya. F ini tidak valid. Gitu. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, yang satu ini ilmu tapi jangan disebarin maksud saya Bapak Ibu ya. Diajarin pas pula begini gitu kan. Ini yang tidak valid Bapak Ibu perhatikan. Ya, tidak valid. Saya mau jadiin jadi valid. Oh, bisa, Pak. Ya bisa. Orang matematika mah bisa. Orang matematika. Pak, angka aja ya, Pak. Dulu kalau waktu Berarti S1 nggak kita usah buat manipulasi soal data, Pak. cadangan ya, Pak? Hah? Nggak usah buat soal cadangan karena semuanya bisa divalidkan.
Tapi jangan terlalu jujur, Pak. Ini yang tidak boleh Iya, saya betul. valitin aja. Iya, harus ada ini ya, Pak. Apa Maksud namanya saya istilah? diam-diam aja gitu. Lu kalau Nah. S1 manipulasi data, Pak. Iya kalau S1 ya. Nih Bapak Ibu perhatikan Iya, nih. dalam penelitian survei bisa Enggak, itu, Pak. Bisa dilakukan itu. Maksudnya nih orang melakukannya seperti apa gitu ya. Iya. Nih Bapak Ibu perhatikan kolom yang ini. Saya kasih tanda merah. Oke, sudah? Ya. Ya, Pak. Artinya tidak valid ini ya, Pak. Ini yang tidak valid. Saya mau rubah jadi Valid. oke. Rubah angka. Udah. ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu perhatikan di jumlah ini. Jumlah ini udah. Oke, saya Ya. geser ya biar kelihatan dikit ya. Oke. Mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu. Nah, jumlah skor ini ya, skor tertinggi itu berapa Bapak Ibu? Enggak 100. kelihatan, Pak. 130, 134, 137, 141. 141. Oke. 141 berarti 141 ini di sini harus nilai skor tertinggi. Ini kebetulan tertingginya 4, ya kan? Iya. Ya. Berarti ini udah 4. Jelas? Iya. Oke. Tuh. Terus yang kedua yang bisa kita lihat adalah skor terendah. Berapa skor terendahnya? 8, 74. 74, Berapa? 74. 74. 74 ini berarti kita harus jadikan nilai terendah. Dah? 2. Atau kita bikin jadi 1 misalkan ya. Ini kan 2. Saya bikin jadi 1. Oke. Dah. Oh, berubah jadi valid. Cuma jadi ambil yang tertinggi dan terendah, Pak. Ya, kalau yang terendah kita harus terendahin nilainya. Yang Kalau angka yang tertinggi kita tinggiin. Tapi kalau misalnya pas angka yang tinggi nilainya di 4 gimana, Pak? Nah, kita cari tertinggi kedua nih, saya balikin. Tadi tertinggi pertama berapa? 141. Ya kan? Ya. Terus tertinggi kedua berapa? 134. 134. Ada ya? 137. 137. 137. Ini udah 4 kan? Ini kan udah 4 ya. Iya. Ini 137 udah 4. Tertinggi ketiga. 131. 134. 1 tadi. Ya, 134. Nah, berarti kalau yang tinggi berarti ini kita Tinggi. naikkan. Berapa? 4. 4. Ketik aja 4 gitu. Jadi nggak sembarang kalau ketik-ketik rubah gitu enggak. Iya. Ada Ternyata logikanya. hanya 1 angka saja sudah bisa ini. Nah, ya, iya, Pak. udah Nggak kelihatan ya, Pak. Di Dulu rumah. saya 1-1, Pak. Ada dulu habis-habisan. Pak, saya mau tanya, saya kan nggak pakai ini ya, nggak pakai angka seperti valid. Saya kan pakai 1-0. Jadi kalau benar 1, kalau salah 0. Itu sama ya, kan nanti dijumlahkan ke sini. Oh, Ibu pakai 1-0 ya? Iya. 1-0 itu sebentar Bu, saya carikan yang 1-0 dulu. Beda Ya, analisisnya. Kan, karena pilihan ganda kan, Pak. Itu Jadi yang kalau benar kalau yang 1, tadi isai sama instrumen apa ya? Sama Setuju tidak instrumen- setuju ya, Pak? Iya, kalau yang tadi setuju atau Ya, kuesioner berarti Iya. pakai ini ya, Pak? kuesioner pakai itu. Sebentar, saya Ya, masih ini. Kalau kuesioner beda. Kalau kuesioner itu yang tadi atau soal ini, soal isai. Iya. Oh. Iya, ini Kalau soal yang pilihan ganda pilihan beda. ganda, betul, pilihan ganda. ganda. Sebentar, Bu, saya carikan dulu. Masih Ya, Pak, di-share. ada nggak pilihan ganda?
Paham kira-kira Bapak Ibu? Paham, Pak. Bisa ya? Udah ya. Maksudnya bisa ngapa-ngapain kan? Nah, kalau pilihan Tadinya ganda Pak saya apa? ya. Saya pengen balik Tadinya S1 pikir lagi. ya manipulasi datanya besar-besaran padahal cukup satu angka saja ya Pak. Nah, iya. Saya jadi pengen balik ke Jadi- S1, Pak, mengulang waktu. Kesal sendiri, Pak, jadinya. Ada logika data, maksudnya orang yang pinter itu kita harus pinterkan, orang yang agak ya nilainya kurang ya kita kurangin lagi gitu. Oh, jadi valid. Jadi valid. Yang Ini yang tinggi. tidak valid. Sekarang saya mau merubah nih. Merubah. Yang Kalau ini kurang. kebalikannya. iya Kalau Pak. ini yang valid ini saya jadiin tidak valid. Coba. Berarti Valid, kebalikannya. valid. Kebalikannya berarti yang ditinggikan. nilai tertinggi Direndahkan. nilainya kita rendahkan gitu. Oh. Mana nih yang tertinggi Bapak Ibu? Terlalu kecil Pak. 25. 28. Oh iya, ini berapa tertinggi nih? 28. 28, 28. Pak. Oke, 28. Bawah. Jadi dia kan bener nih kan? Iya. Jadi saya salahin. Jadi 0, ya kan? Iya. Oke, baru 1. Terus ini lagi, kalau belum Bapak Ibu ulangi lagi yang tertinggi berapa tadi? Iya. 0, ini juga cukup 2 kali atau 3 kali Bapak Ibu bisa lakukan itu. Pokok logikanya adalah yang tertinggi kita rendahkan atau yang terendah kita naikkan gitu ya. Iya. Ini yang Itu terendah untuk- berapa nih? Oh, 5. untuk ini Pak ya, untuk yang 5. 10 ini ya. Satu. Kalau 10 itu lebih mudah yang terendah. Yang Ini saya naikkan. 5. Jadi 1. ya. Iya. Gitu. Ini Tidak valid. ya kan? Iya. Jadi kuncinya itu yang tertinggi sama yang Terendah. Terendah. aja gitu. Jadi nggak perlu merubah semuanya. betul. Yang merubah semua itu konvensional Pak ya. Cara konvensional. Ya, antara seneng nggak seneng nih Bapak kasih tahu sama. Lebih canggih. Coba yang ini Bapak Ibu yang tidak valid ini. Nino M ya, saya merahin. Coba Bapak Ibu bantu saya untuk Memvalidkan. merubahnya. Memvalidkan. Yang rendah Berarti yang tinggiin. mana Bapak Ibu? Nilai yang 28 Yang mana nih? Yang rendah nomor oh, udah 7 ya? sudah jadi 27 ya Pak. Nomor 6. Mana kira-kira nomor berapa, urut berapa? 27 Dua- nomor 30 29. nomor 29. 29. Nolin. 28 dan 29. 28, mana 28? Bawah. Ini 26. Responden 27. berapa? 27. 27 itu Ini yang berada kan- pada urutan. ini kan responden yang 28, tidak valid nih. 29. Iya. Kita mau Iya. validkan berarti yang besar kita besarin. Oh ya. Itu yang responden nomor 27 Nomor itu sama 28 Nomor oleh 9, 28 Pak. sama 29 Pak. Ini kan udah 1 kan? Iya, iya. Heeh. Oh. Itu Mau Tadi yang dirubah terendah. jadi Oh yang nol. dua. Aduh. kan yang tidak valid itu adalah mau kita validkan berarti yang tinggi kita tinggikan. Iya. Kalau yang 27, 28 ini udah tinggi kan? Iya. 1, Yang 22 Pak. 22 Pak. 22, sebentar, 22 yang ini ya? Yang ini. Iya. Yang atas Oh, yang ini. Iya. responden ke 11. Oh, responden Ya. 11. Terus ini Iya, satukan. kita satukan. Pinter. Ih, luar biasa. Valid. Luar biasa. Ya, antara pinter atau licik sih sebenarnya.
Data-data statistik. Data statistik di Indonesia kalau begini ya Pak. Nah, iya, orang itu kan bisa itu kan, makanya data itu saya beda-beda ya Pak. liatin orang itu ketawa aja gitu kan ngeliat. Waduh. Atau nggak akan dibaca total ya Pak? Enggak. Siapa yang mau baca sampai detail? Jadi pada Berarti penelitian angka survei, corona juga divalidkan atau kalau ada ini dong, ya, penelitian survei seperti ditinggikan dan yang direndahkan. yang tinggi direndahkan atau yang tinggi ditinggikan Pak. Kalau mau ke valid, yang tinggi kita tinggikan. Ya. Kalau yang mau kita merubah ke tidak valid, berarti yang tinggi kita Rendahkan. nah gitu. Bisa kira-kira Bapak ya? Iya Pak. Iya, Aduh, Pak. Buat Terima Bapak kasih Ibu. Pak sebelumnya. Terima Bapak, kasih kalau banyak kita Pak. semuanya, Apa? Pak, Apanya? dikirimnya. Ini? Dikirimnya, Pak. Iya. Iya, Sama yang saya tadi dengar. tuh yang apa? Eksperimen tadi. Eksperimen ya. Ya, ini survei. Iya, boleh Pak dikirim Pak. Yo, Iya, yang buat- itu, yang Iya, yang tadi. Yang kuesioner, survei yang sampai Yang angka 5 Pak. kuesioner, yang Iya, kuesioner. Ya, Kuesioner ya, kuesioner. Iya. Kalau ini Ini kan khusus pilihan ganda untuk ya, Pak? pilihan ganda. Multiple choice. Iya Pak, iya Yang betul. satu lagi ini mana tadi? Ini Pak, pilihan pilihan ganda kan pilihan termasuk ganda. apa juga Pak? Termasuk kuesioner juga kan Pak? Beda. Kalau kuesioner yang setuju tidak setuju ya Pak. Jadi Mm-mm. rank. Yang setuju, tidak setuju itu kuesioner. Kalau itu cukup pilihan ganda doang. Iya, Benar berarti salah. benar. salah. Instrumennya Benar, apa salah Pak? aja. Kalau yang seperti ini, instrumennya apa? Survei. Bukan, nggak ada kaitannya dengan survei. Tergantung kita ya Pak ngebuatnya. Enggak, tergantung variabel. Oh, iya. Ada tes, ada yang non-tes. Non-tes. Oh, Nah, iya, non-tes iya. inilah yang disebut dengan Kuesioner. kuesioner. Gitu. Yang tes itu banyak. Ada multiple choice ya kan? Esai. Benar salah. Ada yang isai gitu. Nah, khusus untuk pilihan ganda itu kita pakai 1-0. Kalau isai itu ngikutin yang ini sama. Sama Kayak kuesioner ya. Iya, sama. Berarti caranya ada dua ya Pak, yang 01 sama ini 1, 2, 3, 4 ini. Iya. Dua cara. Tergantung variabel Ibu nanti. Ya Pak. Iya Pak. Kalau variabelnya itu nggak ada pilihan ganda, tesnya isi sama kuesioner, berarti Ibu Iya. validitas reliabilitasnya cukup Yang 4. menggunakan ini gitu. Saya bisa tahu bahwa data di di Kementerian data-data statistik itu berbeda ya, satu instansi dengan instansi lain tuh berbeda tuh mungkin hanya dengan permainan satu angka aja itu Pak. Iya, permainan sedikit aja. Wow. Jadi ya kita mau ngelihat aja gitu. Hancur sudah. Biar Bapak Ibu tahu gitu maksud saya. Iya Saya Pak. bukan Saya ngajarinnya tahu. nggak benar, cuma ngasih info doang kayak gini. Betul Pak. Saya tahu bahwa di Ilmu, instansi-instansi Pak. itu angkanya beda. Dimudahkan Pak. Ya. Ada lagi Iya, Pak. pertanyaan? Tolong dikirim ya Pak. Minta Oh, tolong. iya. Nanti saya Bapak, kirim untuk ya. kita kan ada 2 kali pertemuan lagi tuh. Sekarang terakhir gitu Pak. Iya, Apa cukup gimana? kita malam ini aja terakhir. Bapak Ibu belajar mandiri aja ya. Cukup malam ini. Tidak ada perpisahan Pak. Pak, 2 minggu lagi masuk dong Pak buat perpisahannya. Pak, tidak masuk buat perpisahan Pak. Sama Minggu kita, Pak. terakhir Pak. Ya, buat Ibu ini aja, buat belajar mandiri aja, dikerjain tugasnya mau bareng-bareng kah, mau apa gitu kan. Jadi ada waktu buat Bapak Ibu untuk saling bertanya lah buat tugasnya gitu, ngerjainnya gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan ya? Untuk tugas itu menggunakan interpretasi nggak Pak? Nggak usah. Nggak usah Pak ya. Nanti aja di soal luasnya baru interpretasi. Kalau tugasnya Bapak Ibu cuma nganalisis saja hasil SPSS-nya aja. Baik Pak, terima kasih.
Berarti nanti yang dikirim 2 file ya, satu file tugas, Tugas. satu file Ah, UAS. UAS. Nah, File sekarang UAS-nya. Pak, tugas apakah kita narasikan juga atau hanya dikirim tabel-tabelnya aja, Pak? Ya, tadi pertanyaan Pak siapa Pak? Pak Dedi ya. Iya, Ya, nggak ada interpretasi nggak ya, Pak? ada interpretasi. Jadi Oh. sambil mengingatkan nanti ya Pak siapa? Pak Asep, ingetin temennya ya. Mangga, Pak. Jadi nggak usah pakai Interpretasi. cukup Tabelnya aja. tabel statistiknya aja gitu ya. Mantap, mantap. Nah, baru di UAS-nya itu Bapak Ibu Narasi. nanti baru dinarasikan Narasikan. gitu. Nah, Bisa Bapak kirim ke grup apa ini? ke Ya, grup kirim aja ke ya? grup aja, Pak. Ke grup aja sebentar. Mana sih grupnya? Jadi saya lupa. Oh, komputer. Fotonya warna biru, Pak. Oh iya iya. Warna biru. Waduh, lo lagi nih. Bentar, biar langsung saya kirim. Langsung saya kirim. Oh, Tugasnya dikumpulkan berbarengan dengan UAS ya, Pak? berbarengan aja. Jadi apa namanya? Nanti pakai Google Drive lagi aja kita kumpulin. Disatukan. Nanti kita dikasih video untuk belajarnya kan, Pak? Udah kan kemarin, Pak? tinggal Udah video belum? yang ini, Pak, yang terakhir. Pak, yang sekarang, yang hari ini. Yang Belum hari saya ini. buat. Oh, iya. Yang satunya lagi belum saya buat. Masih ada waktu 2 minggu, Pak. Ya, nah insya Allah nanti saya luangkan waktu untuk bikin video interaktifnya. Jadi kita yang ngasih tugas ya. Ngerjain dosen. Lanjut. Validitas ke Oke, baik. Lagi proses ini nih. Proses ngirim Bapak Ibu. Oke, sudah sampai? Sudah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Ya. Bisa kan Bapak Ibu? Mau dibikin validin semua datanya? Monggo, terserah Bapak Ibu. Mau ya? Ya. Ya. Logikanya kan Bapak Ibu sudah Sudah tahu. Sudah Ya. tahu caranya, Pak. Ya, Ngeri. sederhana kan? Gitu. Sangat. Sederhana. Nah, begitu juga dengan yang ya sebetulnya sih ya begitu aja sih. Termasuk di regresi berganda juga sama ya. Kalau Bapak Ibu menemukan datanya tidak signifikan, misalkan X1 terhadap Y tidak signifikan, nah, berarti kemungkinan data Bapak Ibu tidak sejajar. X1, X2, dan Y-nya. Dia akan valid, dia akan signifikan manakala X1-nya tinggi, X2-nya tinggi, Y-nya juga tinggi. Nilainya, kalau X1-nya itu tinggi, X2-nya itu rendah, Y-nya tinggi, berarti X2-nya tidak signifikan. Itu. Ya, jadi harus sama. Jadi ya tinggi, 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 itu kira-kira. Itu namanya logika data, Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sekali lagi saya mohon maaf. Banyak kekurangan saya dalam memberikan mata kuliah ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa namanya menjadi lautan luas lah buat Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Ajarnya ya. Terima kasih ya, Pak. Kasih, Selamat Pak. dan sukses. Yang jelas, mudah-mudahan Bapak Ibu jangan terlena di semester 4-nya. Jangan sampai terlena, mohon saling support Bapak Ibu, karena Iya. tidak ada kuliah lagi. Semester 4 tidak ada kuliah, fokus Bapak Ibu mengerjakan tesis. Nah, kalau Bapak Ibu terlena, nanti tesisnya terbengkalai jadinya.
Pak, saya Mohon mau luangkan waktu aja buat tesis Bapak Ibu. Sehari aja dalam seminggu. Jangan banyak-banyak. 2 jam aja dalam sehari itu. Ya, itu harapan saya sehingga satu kelas ini paling tidak selesai bareng, jangan sampai ada yang tertinggal. Gitu. Amin. 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 Terima kasih, Pak. terima kasih Pak. Ya. Kalau Ada saya lagi- boleh minta Pak, mungkin karena kita penelitian survei, mungkin ada buku statistik yang mendukung ini untuk menulisnya ini Pak. bab 4-nya kan udah saya kirim ya Bapak Ibu ya? Udah belum? Bab Belum, 4 survei. belum Pak, Pak. Belum. belum Pak, Bab 4 survei loh Bapak Ibu, kayak eksperimen tadi. belum. Yang dulu kirim cuma bab 3 aja Pak, bab 4-nya Cuma belum. bab 3. Iya, Bab itunya belum. belum Pak, survei belum. Bab- Oh, Tadi survei eksperimen belum. ya, tadi eksperimen. Tempat survei belum, Pak. Kalau Survei belum. survei yang kali lalu yang UTS itu hanya sebagiannya aja, Pak. Atau Oh, memang itu sebagiannya sudah, doang. atau memang itu sudah semuanya, Pak. Enggak, jadi ada bab 4 khususnya itu untuk apa namanya Survei ya, Pak. yang survei itu ya. Kita tolong kirim ya, Pak. Ini lagi proses loading. Nah, nanti yang survei Bapak Ibu ikutin aja tuh yang saya kirim ya. Nah, itu yang survei. Ya. Ada lagi ada lagi nggak yang tertinggal? Udah sampai belum? Sudah, Pak. Nah, itu bab 4 Udah, Pak. survei. Ikutin aja, tinggal ganti nama variabelnya, nama angkanya nanti yang Bapak Ibu dapatkan. Kalau ini Pak di bab nah setelah bab 5 tuh kan dulu saya ingat setelah bab 5 tuh ada bab lampiran. Nah, itu isinya tuh kayak ngelampirin input data kita terus sama hasil SPSS dari awal sampai akhir tuh di kopas ke situ. Itu perlu juga Pak kalau Sebelumnya di nggak ada dah. kelas sebelumnya udah keluar ya? Iya, udah keluar. Laptopnya lowbat. Oh, Aduh, untung beliau sudah mengirim itu ya. bisa WhatsApp Bu, kelas belum. Bisa WhatsApp. Chat di grup tadi pas semuanya. Pak Eko udah keluar belum Pak Eko? Mana? Pak Eko udah keluar belum? Belum, Oh, belum. Berarti kita keluar ya. Tinggal Iya, Keluar di baik mana nih? teman-teman. Kita Kita akhiri. istirahat dulu ya. Kita akhiri dulu, kita koma dulu. Minggu depan lagi kita bertemu. Iya, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.